Jadi jadi asal yang bijak. Tapi kalau nggak ngerti kita jangan coba-coba ke situ. Iya, Karena betul. ketika ada serangan gitu ya. Tahun 2008 itu ada mortgage. Padahal waktu itu properti lagi top-topnya. Tapi serangan mortgage itu bukan dari Indonesia, dari Amerika. Amerika jatuh Iya, Amerika lagi, betul. propertinya. Oh, berdampak sama kita. Oh, otomatis. Karena pengusaha di sana failed, nggak bisa bayar ke kita. Jadi itu efek domino. Efek domino, betul. Cuman kalau saya jelasin di sini kan ini mesti 3 SKS nih, Iya, ilmu bener nih, ekonomi Om, kayaknya, makro. Om. Tapi barangkali kulit-kulitnya aja yang Iya, iya, betul. saya kupas karena apa? Efek makro ini berdampak kepada mikro. Oke. Mikro ini kehidupan kita sehari-hari. Betul, betul, Om. Jadi kehidupan kita sehari-hari ini ya harus di-manage dengan baik. Ya. Jadi ke depan ini kesulitan segala macam ada, kita mesti rem. Betul. Ngerem. Podcast kita Shall We Talk. Oke, welcome. Balik lagi kita di acara podcast kita Shall We Talk bareng sama saya Giovanni di sini, dan juga di sini saya nggak sendiri. Saya lagi sama narasumber kita nih yang luar biasa banget, yang benar-benar punya pengalaman luar biasa di bagian keuangan, dan juga punya pengalaman yang luar biasa as a banker di salah satu the big blue bank in Asia. So welcome Om Darmawan Sutejo. Shalom, shalom. Oke, gimana Om, kabarnya sehat Om? Harus sehat. Harus sehat ya Om ya. Apalagi di masa-masa gini ya Om ya. Iya, harus selalu sehat. Oke. Om, kita mau ngobrol-ngobrol ya Om ya sedikit gitu tentang saya tahu kan Om punya pengalaman luar biasa banget nih Om as a banker di bagian yang kita mau bahas nih sekarang. Itu topik kita kan keuangan nih Om gitu. Saya percaya banget lah Tuhan tuh benar-benar kayak luar biasa sih ngasih talent ke Om tentang keuangan Om. Gitu. Om, boleh tahu dulu Om, kira-kira Om berapa lama nih Om di bagian keuangan nih Om? Udah berapa lama ngerjain as a banker atau yang lain-lain nih Om di bagian keuangan? Ya, terima kasih. Kelihatannya waktu yang baik untuk kita berdialog mengenai keuangan. Karena betul. kadang-kadang anak Tuhan juga perlu mengatur tentang sebagaimana perlunya mengatur keuangan, kira-kira gitu ya. Betul Om. Kalau ditanya berapa lama, praktis di atas 30 tahun. Wah. Saya berkarir dari paling dasar sekali sampai puncaknya ya yang paling puncak lah. Gitu. Yes. Jadi dasar daripada sukses yang dimaksud adalah karena kesetiaan. Betul. Kesetiaan di dalam menekuni satu profesi. Jadi kalau ditanya kenapa kok lama-lama gitu ya, dasarnya setia. Setia ini ajaran Kristus. Betul. Jadi kalau kita setia, kita fokus, ya puji Tuhan hasilnya juga kelihatan. Betul. Ya. Jadi pada dasarnya itu yang saya lakukan. Ya. Yes. Setelah setia, mungkin harus disiplin ya di dalam hidup ini. Karena disiplin ini breakdown-nya banyak sekali. Betul. Pengertian disiplin itu ya harus taat kepada aturan. Betul. Banyak orang yang sudah maju atau sudah di tingkat yang paling tinggi karena tidak disiplin, tidak setia, jatuh. Nah, kalau sudah jatuh, recovery-nya kan susah. Apalagi umur sudah menjelang setengah abad gitu ya, agak susah recovery-nya karena belum tentu perusahaan-perusahaan bisa hire. Yes. Itu yang mendasar buat Jadi yang pertama adalah setia, terus disiplin, sehingga menghasilkan satu kehidupan yang sustainable lah, kira-kira gitu ya. Bukan tidak ada masalah, tapi rupanya bisa diatasi kalau kita sustainable lah. Yes, setuju banget itu. Om. Luar biasa banget Om. Nah mumpung tadi Om ngobrol nih tentang ya maksudnya ada masalah atau apa gitu Om boleh nggak ceritain sedikit gitu Om, maksudnya mungkin di pengalaman Om nih ya Om gitu,
apa yang udah Om tuai, apa dalam maksudnya dalam pekerjaan Om selama ini gitu kan, banker di sisi keuangan Om gitu. Apa yang udah Om ceritain lah gitu sedikit gitu tentang mungkin ada keberhasilannya Om, atau mungkin ada sedikit yang tadi bilang Om ada mungkin ada permasalahannya sedikit-sedikit Om gitu. Boleh nggak sharing sama kita dikit Om? Fokusnya kepada dua, material dan non material. Kalau non material tentu saya sempat menikmati puncak-puncaknya karir yang sebetulnya di luar ekspektasi. Karena dulu persaingan ini ketat sekali gitu ya, tapi Tuhan beri kesempatan untuk menepati satu posisi yang bagus. Materinya otomatis karena non materinya itu sukses, materinya juga dilengkapi. Ya karena kan itu similar. Ketika betul. karier maju, otomatis sebetulnya semua turunannya jadi maju juga, ya. Sehingga Bener, Om. mungkin ya Tuhan beri berkat bisa menyekolahin anak secara maksimal. Bener Om. Terus bisa juga membiayai keluarga. Bahkan mungkin ada tambah-tambah lain, bisa berbisnis kecil-kecilan gitu. Itu kan buat menabung masa tua, Betul, kira-kira Om. gitu ya. Walaupun sekarang udah tua, tapi Nah Om, jiwanya tetap muda ya Om. Jiwa tetap muda Om. jadi itu sebetulnya ya. Jadi ada kenikmatan material dan non material. Ya kalau kita kaitkan dengan yang tadi saya pertanyaan ya itu, karena kita setia dan disiplin. Betul. Ya banyak teman-teman yang tidak setia, baru kerja sekian tahun, pindah. Ujungnya nggak jelas, karena kan terputus-putus. Betul. Ya, tapi juga ada mungkin yang caranya pindah-pindah terus, tapi ujungnya jelas. Itu bisa dihitung jari. Tapi umumnya nggak jelas. Iya, betul. Nah, saya lebih memilih setia, stay, dan bersabar, dan disiplin. Hasilnya Tuhan berikan seperti apa yang ada gitu. Aduh luar biasa Om. Disiplin itu yang susah ya Om, sebenarnya paling susah sebenarnya. Nah Om, kalau untuk sampai ke tahap situ pasti adalah permasalahan Om. Misalnya yang kayak yang harus dihadapi lah rintangan segala macam. Nah, ada nggak sih Om yang bisa mungkin Om share, apalagi untuk anak-anak muda sekarang nih Om gitu, atau mungkin yang sedang juga terjun di dunia keuangan nih Om. Ada nggak Om yang mungkin pengalaman Om untuk rintangan gitu yang bisa Om share gitu? Rintangannya banyak, ya itu rintangannya pertama kalau nggak disiplin, kita keluar dari jalur celaka sendiri. Betul. Kadang-kadang karena saya lebih fokus kepada apa yang saya tekunin, ya saya fokus supaya hasilnya maksimal. Nah kalau berbicara rintangan, banyak sekali rintangannya, ya terutama di dalam berorganisasi, di kantor, di mana. Di samping kita pengen kerja baik, tapi ada aja godainnya. Ada fitnah, ada macam-macam. Yang itu juga sebetulnya rintangan. Betul. Ya. Tapi adalah rintangan pertama adalah sebetulnya diri sendiri. Kalau kita bisa mengatasi itu, kalau kita bisa menjalankan dengan fokus, ya saya kira rintangan itu pasti bisa dilewati. Khusus buat anak muda yang mungkin sedang menuju ke puncak gitu ya. Saya sih saran apa yang saya kerjakan, karena itu kan semacam success story gitu ya. Yes, betul banget Om. Jadi disiplinlah dan fokus, dan tentu setia. Karena kalau tidak setia, ya tadi saya bilang ya setia banyak turunannya. Setia mungkin tidak ke atasan, kepada atasan tidak setia, setia tidak kepada perusahaan, ya itu macam-macam. Ya tidak setia kepada perusahaan, misalnya ngambil sesuatu yang bukan hak kita di perusahaan gitu ya. Sekali ya Om ya. Nah, terus ya banyak hal lah yang bersangkut paut dengan itu. Itu bisa diterjemahkan. Nah, puji Tuhan lulus itu semua. Sehingga mudah-mudahan ini jadi contoh ya, anak-anak muda yang mungkin makin lama menurut ya makin susah, karena nanti
kita coba melihat ekonomi kita juga tidak membaik. Tapi buat anak-anak muda ya sekarang bertahan, fokus, ya setia. Nah itu yang paling penting dulu untuk sekarang ini untuk anak muda. Betul, setuju. Pekerjaan masih banyak, masih lebar, masih bisa ya. Tapi ya itu jujur di hadapan Tuhan. Yes, setuju banget Om. Itu luar biasa Om. Benar-benar yang krusial ya Om karena lahan keuangan itu lahan basah ya Om. Kalau saya sebut sih kayak lahan basah gitu. Nah makanya tadi menyangkut yang tadi Om bilang nih, katanya kan sekarang juga memang keadaan ekonomi lagi nggak bagus ya Om gitu. Kira-kira Om, saya pengen tahu lah Om bisa share ke kita untuk misalnya gimana sih Om selama ini Om melakukan perencana keuangan nih, karena kan sekarang lagi keadaan ekonomi nggak bagus ya Om ya gitu. Semenjak apalagi pandemi Om ya, yang katanya nggak tahu nih never ending pandemi ini Om katanya gitu. Nah kira-kira di keadaan kondisi sekarang nih Om, boleh nggak Om share ke kita gimana sih Om ngerencanain, maksudnya perencanaan keuangan yang baik nih Om buat kita nanti yang nonton di sini, yang denger podcastnya gitu, apalagi kan khususnya mungkin anak-anak muda gitu ya, atau mungkin yang nggak anak muda ya Om, yang sedang meniti karir yang tadi Om menuju ke sukses gitu. Nah gimana Om, boleh nggak Om share sedikit tentang? Ya, sebelum ke sana mungkin ada sedikit big picture ya mengenai ekonomi, keuangan. Karena bicara keuangan kan tentang diri sendiri. Betul. Tapi kalau bicara ekonomi kan bicara keluar. Yes. Ekonomi di Indonesia ini dipengaruhi oleh hanya beberapa faktor. Nilai tukar, yaitu nilai tukar dengan mata uang asing. Mata uang asing Om. Terus indeks harga saham. Iya, Ya, betul sekali. itu juga mempengaruhi ekonomi kita. Betul. Terus harga minyak. Terus juga cadangan devisa. Cadangan terakhir yang lagi top-topnya akhir-akhir ini Apa nih Om? inflasi. Bener banget Om. Kalau cadangan devisa bagus. Ya, itu bisa 5 sampai 6 kali import nilainya. Jadi kasarnya gini, bicara simpelnya. Barang kita ini kandungannya kan banyak dari import. Iya, betul. Ya, bikin apapun barang kayak Aqua ini plastiknya dari import. Kasarnya begini, 6 kali import itu. Walaupun kita tidak import selama 6 kali, kita masih sustainable. Yes. Karena cadangan devisanya kuat. Kira-kira gitu. Oke. Nah, indeks harga saham sementara ini di dunia, bahkan di Asia, masih bagus. Growth-nya 5%, 5,7. Amerika, London semua turun. Ya, lagi kurang Lagi bagus turun. ya Om. Harga minyak sempat naik. Karena minyak ini dipacu oleh faktor yang uncertainty. Minyak kemarin naik ya sampai 100 US dollar per barrel, ya itu karena perang. Ada perang Rusia sama Ukraina. Betul. Mungkin pertanyaannya, ngapain ngurus-ngurus gitu? Tapi dampaknya itu karena perang, kebutuhannya jadi meningkat karena distribusinya terganggu. Betul. Jadi kebutuhan kita juga jadi meningkat. Akibat meningkat, cost-of-nya naik. Betul. Bahan bakunya jadi naik. Betul. Bahan jadinya otomatis naik. Betul. Sementara kita punya gaji tetap. Ya. Jadi yang biasa mungkin seorang petani itu pulang tani itu bisa beli beras 1 liter, terus mungkin minyak, mungkin ikan asin. Sekarang dengan inflasi naik, mereka mungkin kurangin minyak, tinggal setengah. Betul. Makan ikan asin sama itu. Itu akan terjadi terus. Nah, akibat dari kesulitan itu, ke depan ini akan menjadi sulit buat kita semua sebetulnya. Iya. Nah, kebetulan kalau misalnya mengenai keuangan, ada 2 faktor. Keuangan disiplin tentang pribadi atau keuangan disiplin kalau kita punya perusahaan. Betul. Kalau keuangan disiplin mengenai pribadi, sebetulnya gampang hitungnya. Kalau kita punya pinjaman gitu ya, 1/3 daripada gaji itu untuk pinjaman, 2/3-nya untuk cicilan. Untuk hidup. Oke. Yang problem adalah kalau kita pengelola perusahaan, ngitungnya yang susah.
bener Om. Harus profit dulu, harus apa dulu, belum bayar pegawai. Nah, kembali kepada inflasi yang akan menjadi masalah ke depan itu, ini yang akan mempengaruhi ke perencanaan yang ditanya tadi. Iya. Karena bagaimana kita bisa merencanakan kalau tingkat kemahalannya itu terus-menerus naik. Betul. Saya ingin menjelaskan mengenai inflasi sedikit saja. Apa sih maksud inflasi? Inflasi itu adalah nilai bukan nilai uangnya tapi nilai barang yang meningkat. Sebagai contoh gini supaya gampang. Kalau saya punya uang 100.000 di dompet. Iya. Dulu saya 100.000 itu kemampuan saya bayar itu untuk belanja 100.000. Betul. Tapi karena inflasi itu 5,6 plus tambahannya taruh aja jadi 10%, itu uang yang di dompet kita ini kemampuan bayarnya tinggal 90.000. Betul. Walaupun nilainya merah 100.000 ya Om. Nah itu disebut inflasi. Oke. Prakteknya ketika 100.000 itu dibelanjain susu, yang biasa kita dapat susu 2 misalnya gitu ya, tinggal 1 sekarang, atau mungkin tinggal kembalian tapi nggak sesuai gitu ya. Bisa utuh nah ini nggak bisa utuh gitu ya. Even telur mungkin. Itu jadi biasa kita beli 1 kilo mungkin jadi itu yang dimaksud inflasi. Uangnya mah utuh. Barangnya ya Om. Barangnya yang meningkat sehingga kemampuan kita bayarnya jadi berkurang. Betul. Nah, sekarang berkaitan dengan pertanyaan. Yes, Om. Supaya kita connect ya. Iya, oke Om. Bagaimana merencanakan itu? Dalam kondisi kesulitan ini butuh pemikiran ekstra dan butuh kebijaksanaan. Jangan konsumtif. Yang nggak perlu dibeli jangan dibeli karena itu buat cadangan. Yes. Karena apa? Dengan kesulitan ke depan ini kan kita mesti bikin cadangan gitu ya. Yang dulu cadangannya cuman untuk sekolah anak atau apa, kita sekarang cadangannya untuk masa depan nih. Iya. Pertanyaannya berikut, pasti saya udah baca. Gimana cara nyadanginnya gitu ya? Ditaruh di mana gitu ya? Macam-macam. Kalau uangnya kecil, kita taruh ke yang mudah dicairkan. Contohnya tabungan atau emas, logam mulia. Tapi kalau uangnya besar, boleh ke obligasi. Obligasi ada 2, obligasi pemerintah sama obligasi perusahaan negara, gitu ya. Jadi perencanaan itu namanya gitu ya. Kalau uang kecil ya udah, tapi prinsipnya adalah menabung sekarang ini. Kesulitan ini bakal terus berlanjut ya karena perang Rusia Ukraina ini sangat mempengaruhi dunia. Ya. Kebetulan minyak bumi sekarang agak turun lagi karena sekarang banyak yang bisa belanja di luar Rusia. Jadi dia bisa belanja lain, termasuk Indonesia bisa belanja di luar Rusia. Jadi kita bisa mendapatkan barang yang agak miring gitu ya. Sehingga bensin kita kan kemarin agak turun lagi gitu turun, ya. Turun lagi. Itu salah satu yang ini. Nah, indeks harga saham bagus. Ya, cadangan devisa bagus. Jadi mudah-mudahan Indonesia tidak akan ketemu dengan kata-kata resesi lah. Nggak akan ketemu lah ya. Itu yang lagi ditakutin nih Om tahun depan nih Om. Karena kalau resesi ini kebijaksanaan pemerintah harus dirubah. Nah, kita pun harus merubah. Tapi kembali lagi kepada diri kita. Kalau kita disiplin untuk menabung dan untuk tidak konsumtif, ya sepanjang handphone masih bisa dipakai, terus saja jangan dulu ganti gitu ya. Jadi pola-pola seperti itu gitu ya, yang sekarang ini harus dihemat. Karena ya itu, kalau ada apa-apa nggak ada yang bisa nolong. Betul. Perusahaan juga berat sekarang. Betul. Ya, perusahaan berat, perusahaan harus nanggung banyak hal, gitu ya. Nah ini sikap kita ke depan harus seperti itu. Ya, saya kira itu apalagi. Luar biasa Om. Itu benar-benar yang poin-poin penting banget, apalagi saya gitu aja ya. Kalau saya aja dari segi saya, wah, saya itu harus banyak belajar merencanakan keuangan nih. Oke Om, berarti dengan kata lain yang tadi Om share, sebenarnya untuk sekarang terbaik itu menabung ya Om ya? Maksudnya dibanding investasi, mana sih Om sebenarnya kalau menurut Om? Nah, saya jelasin mengenai investasi. Pengertian investasi juga macam-macam. Orang beli properti juga investasi. Betul. Orang beli saham juga investasi. Betul. Orang beli obligasi yang tadi saya bilang juga investasi. Gitu. Betul. Jadi menaruh investasinya ini yang harus benar untuk masa sekarang ini. Kalau lagi
lagi bagus, bagaimana? Nggak apa-apa. Kita spreading di properti. Karena properti itu sebetulnya kalau nggak ada resesi, kalau nggak ada problem, itu paling stabil. Karena nggak mungkin. Orang sekarang ya, kalau di teori Maslow, udah kebutuhan pokoknya udah terpenuhi, dia butuh aktualisasi untuk naik kebutuhan lain. Jadi orang pasti beli rumah. Iya. Jarang turun ya Om ya kalau rumah ya? Hampir jarang turun. Oke. Tapi sukses faktornya adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. Betul. Jangan beli lokasi di bawah gunung, pasti turun itu. Ya. Betul. Jadi kalau bicara investasi, kalau dalam kondisi normal, properti bagus. Iya. Gitu ya. Ya, yang lain-lain juga bagus. Kalau misalnya pinter kita di dalam melihat ke depan mengenai saham juga boleh saham. Iya. Belilah saham yang Blue Bank tadi. Itu tidak pernah turun Turun sepanjang gitu. Naik ya Om. Naik terus. Jadi asal yang bijak. Tapi kalau nggak ngerti, kita jangan coba-coba ke situ. Iya, Karena betul. ketika ada serangan gitu ya. Tahun 2008 itu ada mortgage. Padahal waktu itu properti lagi top-topnya. Tapi serangan mortgage itu bukan dari Indonesia, dari Amerika. Amerika jatuh Iya, Amerika lagi. propertinya. Oh, berdampak sama kita. Oh, otomatis. Karena pengusaha di sana failed, nggak bisa bayar ke kita. Jadi itu efek domino. Efek domino betul. Cuman kalau saya jelasin di sini kan ini mesti 3 SKS nih, Iya ilmu bener ya ekonomi kayaknya makro. Om. Tapi barangkali kulit-kulitnya aja yang Iya, betul. saya kupas karena apa? Efek makro ini berdampak kepada mikro. Oke. Mikro ini kehidupan kita sehari-hari. Betul Om. Jadi kehidupan kita sehari-hari ini ya harus di-manage dengan baik. Ya. Jadi ke depan ini kesulitan segala macam ada, kita mesti rem. Betul. Ngerem. Itu yang susah Om. Ada mungkin ibu-ibu atau bapak yang pasangan muda masih punya anak. Mungkin nggak susu diganti sama air teh buat anaknya? Kan nggak mungkin. Jangan ya Om, betul. Yang diganti adalah kurangi ke mall. Iya. Yang diganti ini. Atau kurangi rekreasi gitu ya. Iya. Betul. Nah, itu kebijaksanaan biasanya itu. Betul. Nah, itu Bijak ya Om ya. ya itu yang harus kita ambil ya. Ini contoh Iya. gitu ya. Kan nggak mungkin anak biasa nyusu diganti sama air teh gitu. Kan nggak mungkin. Atau Demi anak rekreasi. sakit nggak mungkin kita nggak ke dokter gitu ya. Iya, Nah, betul. itu kan harus bikin kebijaksanaan pencadangan. Betul. Tapi yang nggak perlu, yang konsumtif, yang biasa tiap Sabtu kita makan di restoran kurangin gitu, Betul, bahkan betul, dihilangin. betul. Ya, masak di rumah gitu ya. Ini untuk yang kalau menurut kesulitan. Tapi nggak selamanya begitu. Kalau ekonomi lagi bagus, ya nggak apa-apa. Kali-kali Karena boleh lah ya, Om ya. Kali-kali boleh. Nah, kenapa ekonomi kita cukup bertahan? Iya. Ekonomi kita masih tumbuh 3,7, kadang-kadang 4-5% gitu ya. Ekonomi kita tumbuh. Orang lain minus. Oh, Negara berkembang, negara maju itu minus. Negara berkembang masih tumbuh 3%. oke. Pertanyaannya dari mana itu tumbuh? Di kita itu ada BLT. BLT itu bantuan ya buat masyarakat tuh yang Iya. 400.000 untuk keperluan apa. Itu uangnya kalau dikumpulin itu ya, itu turun masuk ke pasar, Iya. Iya. Pasar ini kan dibelanjain. Betul. Nah, ketika dibelanjain barangnya, dagangannya jadi laku. Oh, Kalau barangnya oke. laku, distributornya laku, pabriknya laku. Iya. Jadi semua itu rangkaian yang tidak putus. Oh, iya. Jadi kalau saya punya BLT misalnya atau yang lain punya BLT ya, Iya. kita jajan ini, beli apa? Orang itu kan dagangannya laku. Iya. Hasil dagangannya dia bayarin ke distributor. Iya. Distributor bayarin ke pabrik. Iya. Pabrik dapat duit, produksi lagi. Pegawainya dapat gaji. Benar. Jadi itu rangkaian namanya transaksi berjalan. Iya, Rangkaian yang tidak bisa putus itu. Nah, di Indonesia ini growth-nya itu masih bagus karena penduduknya banyak. Bersyukur banget masih numbuh ya Om ya. Yang makan masih banyak. Iya. Kayak contoh Cina itu. Cina nggak akan jatuh sampai kapan. Produksinya dia walaupun overheated gitu ya, Iya. dimakan oleh rakyatnya. Kapan dia bisa mati? Betul Om. Ya. Nah, Indonesia juga penduduknya banyak. Iya. Kebijakan BLT ini bagus karena semua jadi makan sekarang. Iya. Beras laku, minyak laku. Kalau beras laku, berarti kan yang dagang berasnya dapat duit. Dia Betul. ngambil ke tengkulaknya, ngambil lagi ke pabrik, ngambil ke hilir, semua laku. Betul.
Nah, kalau mati di masyarakat nggak ada duit, misalnya short gitu ya, nggak ada Iya. duit ya, Iya. ada duit nih, resesi nggak ada duit sama sekali. Iya. Ini rangkaiannya putus, pabriknya nggak bisa produksi, Oh. bangkrut. Iya, betul. Kalau bangkrut, pegawainya layoff. Iya. gitu ya. Wah, rangkaiannya banyak. Kalau pabriknya bangkrut, kreditnya macet di bank. Kalau bank banyak macet, banknya mesti store modal. Bosnya tidak punya duit untuk store modal, kolaps. Yes. Terjadilah 98 seperti itu. Aduh, oke Om. Jadi ini rangkaian ekonomi yang sebetulnya apa ya, nggak bisa putus. Betul. Begitu ya. Harus berkesinambungan Harus terus ya iya. Om ya. Nah, Indonesia bersyukur kita punya Menteri Keuangan detail. Iya. Jadi saya ngelihat itu Indonesia betul-betul memperhatikan itu. Nah, tinggal sekarang kebijaksanaan lainnya mesti komit, politiknya komit segala macam. Betul. Nah, ini agak menyimpang sedikit, tapi ini knowledge lah buat kita. Iya, betul Ya, banget, jadi Om. itu rangkaian bagaimana kita bisa disiplin. Pertanyaan tadi untuk mengelola keuangan, sebetulnya 90% itu tergantung dari mikronya, lingkungan kitanya. Yes. Cuman yang 10%-nya itu penting buat kita karena kita yang ngendaliin. Betul. Diri sendiri ya Om ya. Diri sendiri Balik yang lagi ke diri ngendaliin. Kalau kita udah bisa ngendaliin, aman. Yang ngendaliin diri kayak tadi begitu. Tapi sekali lagi Indonesia menurut saya sih aman-aman saja. Asal sepanjang ya geopolitiknya atau macam yang lain-lainnya aman. Iya. Kecuali kalau digoyang-goyang biasanya nggak tahu. Gitu. Ya. Betul Om. Makanya jadi berarti bersyukur ya Om. Berarti Ya. Indonesia punya banyak penduduk, ada plusnya ya Om ya. Dan Indonesia salah satu negara walaupun dianggap negara berkembang yang punya penghasilan migas. Jadi ada hasil buminya bagus. Iya, betul. Nah, sekarang kan dari hasil itu kita bisa ekspor. Betul Om. Kalau ekspor lebih besar daripada import, US dollarnya masuk ke cadangan devisa. Oh, betul. Selebihnya. Betul Om. Nah, kalau sudah cadangan devisa masuk ke Bank Indonesia, instrumen kita makin kuat. Yes. Nah, kuat itu apa? Posisi cadangan kitanya kuat. Kasarnya, ayo lu mau ada yang spekulan, saya langsung masukin US dollar ke pasar, turun lagi dolarnya gitu ya. Iya, betul Om. Nah, sekarang agak naik US dollar ke di atas 15.000 Iya, karena betul. memang tekanan. Tapi masih dalam koridor oke. Oh, masih kan koridor oke Om ya. Masih. Tinggal nanti kalau misalnya perangnya mereda gitu ya. Ya, mungkin bisa apa namanya? Turun bisa lagi ya Om turun ya. lagi. Yes. Nah, ini perang ini ya. Kenapa saya bilang bakal ini kesulitannya bakal lama? Perang ini nggak akan berhenti dalam waktu dekat. Kenapa? Oke. Ini guyonan nih ya. Iya, Kenapa? guyonan. Boleh Om. Keuntungan Rusia dalam 1 hari perang, Iya. dalam masa perang ini keuntungannya Iya. 5 miliar US dollar. 1 hari si Rusia. 1 hari ya Om ya. Nah, dia biaya untuk perang Iya. cuman 2 miliar US dollar. Mending perang, mending berhenti. Mending perang Om Mending saya perang. Om. Karena dia cuan. Iya Om, cuan 3 banget, miliar terus tiap hari, bayangin ya. Iya. Jadi pakai logika, kalau orang ekonomi ini perang nggak akan berhenti. Nah, si Ukraine, Iya. Ukraine, Iya. memang dia dihajar, tapi dia juga senang. Karena apa? Dia penghasil gandum terbesar di dunia, Iya. jadi mahal harganya karena diburu orang gitu. Jadi ini dua negara walaupun rakyatnya menderita, tapi kayaknya sih oke-oke aja tuh mereka. Siapa yang menderita? Ya kita. Harga Iya, kan mahal. benar. Kos kita kan jadi naik sekarang. Nah, kalau naik terus begini, ya inflasi segala macam terjadi. Iya. Nah, kalau inflasi terjadi, ya yang tadi saya jelasin, uang kita kemampuannya berkurang. Nah, bayangin kalau kita punya UMR 4 juta gitu ya, inflasi 10%. Sebetulnya gaji kita itu tinggal 3.600.000. Betul, karena inflasi 10%. Betul. Gaya kita ngantongin 4 juta. Iya, betul. Tapi tinggal 3.600.000. Ya, potong ini, akhirnya nggak kebawa ke rumah. Potong hutang, potong apa gitu, nggak kebawa ke rumah. Nah, itu yang terjadi. Hilang aja Om ya, nggak kerasa. Nah, seberapa lama inflasi ini akan terjadi? Sepanjang kesulitan makronya itu terjadi. Dan ini inflasi itu bukan Indonesia, dunia. Iya, seluruh dunia ya. Dunia. Ya, kalau Amerika, Jerman, Inggris saja sudah bukan collapse ya, sudah ini
Apalagi susah ya. kita gitu loh. Iya, Cuman kita bersyukur yang tadi saya bilang, ya, rakyatnya banyak, betul. terus transaksi berjalannya bagus. Jadi produk-produk kita bisa dimakan. Nah kalau dimakan kan rangkaiannya yang tadi saya bilang, si ini bayar ke sini, si ini bayar ke sini, si ini bayar ke sini. Jadi Iya, betul. nggak terlalu ini. Tinggal sekarang akibat inflasi segala mahal, bank di dunia akan naikin, karena untuk menekan inflasi, bank di dunia akan menaikkan suku bunga Oke. otomatis. Karena apa? Karena kalau suku bunga dinaikin, uang yang nganggur, yang di bawah bantal, yang di bawah mana itu akan masuk instrumennya, kira-kira ya. Di bawah bantal ya Om, siap Karena Om. di bawah bantal masuk supaya menguat ke perbankan. Yes. Tapi kalau bunganya rendah, uang ini akan ditaruh. Betul. Karena dia pikir masukin juga nggak ada bunganya, percuma. Buat apa ya Om ya? Nah, bunga diturunin supaya naik. Nah, akibat ini dinaikin, bunga simpanan naik, otomatis bunga pinjaman naik. Iya, betul. Nah, bunga pinjaman kenanya ke kita. Iya. Yang biasa kita bayar KPR sekian, jadi naik sedikit lah. Gitu Iya, ya. iya. Kembali Mahal. lagi, itu yang nggak bisa, yang fixed cost, itu nggak bisa diapa-apain, ya sudah. Tapi yang variable cost, yang kita makan di luar, segala macam, kurangin. Untuk Bijak. mengcover itu. Betul. Itu bijaksananya. Bagaimana mengelolanya? Secara singkat begitulah. Iya. Intinya bijak ya Om ya. Paling penting tuh Iya. bijak ya Om ya. Oke, Gitu loh. luar biasa Om. Benar Kalau sekali. ngobrol sama saya 3 SKS nggak beres gitu. Mestinya. Gak apa-apa Om, kita 6 SKS kok Om. Oke Om, nah mumpung Om tadi ngobrolin tentang sedikit pinjaman nih Om. Karena pinjaman juga ini lumayan agak krusial buat kita anak-anak muda nih Om ya. Apalagi sekarang banyak pinjaman-pinjaman yang kayak online, pinjaman segala macam ya Om ya. Nah tapi saya ini mau coba ngobrolin tentang Om pinjaman tadi adalah kan kita juga kayak ada KPR nih Om. Misalnya KPR, cicilan, KPR rumah, cicilan kendaraan segala macam gitu ya Om ya. Nah, kalau dari segi Om ya, saya karena ini juga mungkin saya nyangkut-nyangkut sedikit ke secara agama ya Om mungkin ya gitu. Menurut Om, kalau secara KPR dan cicilan kan itu anggapnya hutang ya Om ya gitu kan. Nah, menurut Om itu sah nggak sih Om kalau berhutang itu? Dan maksudnya sebenarnya dari segi kita boleh nggak sih Om gitu bahwa kredit, cicilan dan lain itu sah dan itu sebenarnya boleh nggak sih Om gitu untuk anak-anak muda dan untuk ya nggak anak muda lah ya untuk semua orang gitu Om. Nah menurut Om gimana Om? Kalau bicara sah-sah, sepanjang itu pinjam ke tempat yang sah. Oke, betul. Jadi Nggak- kalau nggak pinjam sembarang ke, ya, Om. kalau pinjam ke bank kan tanda tangan di situ perjanjiannya apanya Benar, gitu ya, itu kan sah. materai ya, Om. Nah, terus kedua, Yes. bank juga nggak akan sembarang ngasih pinjaman, Betul. karena bank juga akan menilai kemampuan dari peminjam, Ya, dianalisa, evaluasi ya, Om. dianalisa ya. Yes. Jadi kalau bicara sah, garis bawahi sah. Tinggal sekarang approval-nya kan nggak selalu harus dikasih. Nah, kalau dikaitkan dengan segi apa itu kepercayaan atau agama, sepanjang itu sah dan sepanjang itu tidak mengganggu apa-apa, nggak masalah, Iya. biasa saja gitu. Oke. Ya, jadi kayak misalnya gini, contoh, juga sering pinjam dulu. Bagaimana kita punya rumah kalau nggak pinjam gitu ya? Iya betul, itu kayak udah Bagaimana, krusial banget ya Om ya. Bagaimana punya mobil kalau nggak pinjam gitu ya? Yes, betul. Cuman dihitung kemampuan bayarnya ada nggak gitu ya? Kalau kemampuan bayar, puji Tuhan kan nggak pernah macet sampai sekarang gitu. Iya, Tapi betul. pinjaman itu wajar. Contohnya yang tadi bilang gitu, kalau gaji 10 juta misalnya gitu ya. Berapa kewajiban kita pinjam atau layaknya kita pinjam? Oke. Kalau dilihat cicilan 33/3. 33/3 kita naikin lagi. Berapa lama dia pinjam 10 tahun? Jadi sebetulnya pinjamannya berapa? Bisa dihitung. Oh, oke Om. Gitu ya. Tapi prinsipnya pasti bank menilai 1/3 dari pinjaman dari hasil untuk mencicil. Oh, oke. 2/3-nya buat hidup. Itu pun harus dicadang-cadangin semua gitu ya, karena itu ada biaya listrik segala macam. Nah, kalau itu sudah dianalisa bank dan sudah di-approve, sebetulnya nggak ada masalah. Pasti itu lunas. Tinggal nunggu waktu. Yang problem gitu ya, yang problem Ini nih, anak serunya nih Om. anak problem. muda atau apa yang problem itu lihat tetangga
bukan tetangga ini, Iya, cuman iya. lihatlah tetangga ya, Tetangganya. teman gimana, aduh itu katanya baru beli mobil itu, saya juga padahal saya baru nyicil rumah, aduh harus beli mobil lagi, atau mungkin lihat tetangga TV-nya 72 in, aduh pengen lagi gimana ya. Nah itu nggak bisa habis tuh. Rumput tetangga lebih hijau ya Om, Nah, gitu iya ya. Om ya bahasanya. Padahal kemampuan tetangga sama kita beda, Betul. gitu ya. Ya, jadi ya kita balik lagi kemampuan kita yang harus kita hitung. Rumput tetangga mah biarin aja, tapi godaan itu ada. Betul, Dan itu betul. bisa terjadi gitu ya di mana-mana. Nah, kalau sekali lagi kalau soal pinjem ya wajar dan nggak masalah sepanjang itu juga di tempat yang wajar gitu ya. Iya, iya. Jangan pinjaman ke ojol, jangan kemana, itu yang tidak wajar gitu ya. Betul. Bunganya mahal, terus juga itu short term, nggak bisa long term. Kalau bank kan bunganya murah, long term. Iya. Jadi kita bisa exercise di situ gitu ya. Yang itu ya Om ya, kadang kalau orang-orang ngelihat kadang memang kayak rumput tetangga lebih hijau, sering bilangnya gitu ya Om. Tapi suka ada kan belakangnya kayak belum tahu aja biaya maintenance-nya, biaya airnya juga lebih wow ya Om. Iya. Oke Om, berarti kalau gitu, kalau misalnya kayak tadi ya Om ya, masalah itu kan berarti nggak apa-apa ya Om, sah-sah aja selama itu juga di tempat yang sah ya Iya. Om ya, betul gitu ya. Nah, tapi Om, saya mau sekalian karena ini kita lagi sudah nyangkutnya ke secara kepercayaan ya Om ya nih Om. Ini yang seru nih Om, karena saya juga banyak bertanya-tanya nih Om gitu ya, apalagi maksudnya dari kepercayaan kita gitu segala macam kan. Ya saya mungkin bahas secara Kristiani ya Om ya di sini ya gitu Om gitu. Om, kalau secara Alkitab gitu yang kita percayai gitu maksudnya Om ya, ngajarin kita nggak sih Om tentang yang gimana ngelola keuangan, terus juga kayak kan sekarang juga mungkin kayak di zaman sekarang ini kan sosial media juga nggak ini ya Om ya, nggak jauh lah dari kita anak-anak muda gitu Om. Nah, kadang kan sering banget ya Om kayak jadinya kita tuh kayak semua tuh di-post gitu di sosial media gitu Om. Jadinya. Jadi kayak oke, saya baru beli kayak tadi Om, baru beli rumah, beli mobil gitu ya Om ya. Semua di-post nih di story di Instagram gitu ya, atau di sosial media lah gitu Om ya gitu. Nah, kira-kira nih Om, kalau dari Om gitu ya, boleh jelasin kita nggak gitu. Kalau secara Alkitab tuh ngajarin kita tentang ngolah keuangan tuh gimana sih Om? Dan itu kan pasti juga menyangkut ke gimana kita merasa kayak harus mensyukuri keadaan nih Om. Berkat yang udah Tuhan kasih buat kita gitu. Karena pasti saya juga secara pribadi pastilah aduh ngiri ya gitu baru beli handphone baru nih gitu, iPhone 14 nih Om gitu baru keluar gitu ya atau apa. Nah, gimana nih Om gitu. Ini menarik nih Om, topik menarik banget nih kalau buat kita sebenarnya Om. Kita dasari dulu dengan kita baca di 2 Korintus 9 ya sebentar. Boleh Om. Biar ada dasarnya. 2 Korintus. Berarti ada ayatnya nih Om ya yang landasannya Om ya. 2 Korintus gitu. 9 Oke, boleh banget. ayat yang ke-6. Ini karena anak-anak muda tuh banyak banget nih Om, maksudnya terkecoh ya di segi keuangan ini. Jadi kan di dalam 2 Korintus 6 itu tentang pengelolaan keuangan. Oke, ada ya Om ternyata. Ada. Pengelolaan keuangan itu, uang itu kan nilai tukar yang tadi disebutkan ya. Jadi Betul. kalau nilai tukar ini, uang ini bisa jadi baik buat kita, tapi bisa jadi buruk. Betul. Uang itu bisa jadi tuan buat kita, Yes. tapi juga bisa jadi penghalang berkat buat kita. Oke. Yang tadi kita bilang tuh kalau pinjam di luar kemampuan itu kan buat jadi penghalang, Betul. jadi dosa kita. Betul. Tapi itu bisa jadi berkat ketika kita bisa menyelesaikan semuanya itu. Oke. Nah, misalnya berkatnya apa? Kalau kita punya rumah bisa dinikmatin oleh keluarga. Oke. Gitu ya. Kita invest apa bisa dinikmatin. Jadi dalam 2 Korintus ini disebutkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan uang, baik itu penghasilan apa, camkanlah bahwa cara kita menyikapinya dengan sukacita, katanya gitu. Oh. Jadi oke. Jadi kalau pertanyaannya misalnya, ya gimana ya dari segi kepercayaan? Ya mungkin buat kita semua ini ya bersyukurlah kalau ya. Jadi karena uang ini sebetulnya instrumen yang bisa mencelakakan tapi juga bisa menjadi berkat, karena kita nggak mungkin lepas atau nggak mungkin kita
bersentuhan dengan uang itu, nggak Betul. mungkin. Betul. Walaupun sekarang ada QRIS, ada apa segala macam, tapi kan isinya uang. Iya, tetap bersama dengan uang ya Om. Ada flash lah, ada apa, dibayarin pakai itu cardless gitu, tapi tetap itu uang. Iya. Tapi uang itu yang tadi saya bilang bisa jadi tuan kita, Yes. ya, tapi juga bisa mencelakakan kita. Betul. Ya jadi hati-hati dengan pengelolaan yang tadi bilang gitu ya. Iya. Jadi kalau melihat dari firman Tuhan itu, ya kita bersyukur dan harus bersukacita mengelolanya itu. Kira-kira kalau mendasari itu harus ada firmannya lah. Betul, Om. Betul banget, Om. Karena memang pasti takutnya kayak pasti Om kayak ada nggak nih dasar Alkitabnya nih gitu, Om. Gitu. Ya nanti di rumah baca 2 Korintus. Siap, Om. Nah, Om, balik tadi. Bisa nggak Om, kira-kira Om share sama kita baiknya gitu Om, cara mensyukurinya tuh gimana nih Om gitu. Karena itu menurut saya ya gitu ya Om, kadang kita tuh bilang oh ya kita bersyukur gitu, tapi agak berbeda ya gitu Om dengan yang kita lakukan gitu. Ini langsung praktek sih. Oke, siap Om. Dulu waktu saya pertama kali kerja, gaji saya tahun 80 itu 22.200. Sebentar Om, 22.200 sekarang beli apa ya Om? Tapi itu kan tahun 80. Oh betul. Bensin masih 100 Perak Om. 100 perak rasanya. Kalau nggak salah, karena saya kalau ngisi Honda bebek 3 liter. Ya, 3 liter. Jadi 22.200. Kenapa ini dibahas? Supaya kita bersyukur. Iya betul. Supaya kita bersyukur. Betul. 22.200 gaji pertama saya kasihin sama gereja. Waduh, hidupnya bulan depan dari mana gitu. Minta sama mami. Tapi ini pelajaran ya, supaya yang dengar anak muda semua ini ya. Betul. Bagaimana kita menyukuri itu. Kadang-kadang kita dihadapkan ke satu tantangan gitu ya. Bisa nggak seperti itu? Kalau bisa kita jadi kayak sakau dalam arti positif ya. Iya Om. Selalu pengen begitu karena kita sudah bisa lewat. Iya. Tapi untuk melewati sakaunya itu nggak gampang. Banyak ujian ya pasti Om itu. Jadi dari situ karena bersyukur Tuhan percayakan lagi, tambahkan lagi. Yes. Tuhan percayakan lagi gitu ya. Terus gitu ya. Nah, sampai karier meningkat, semua meningkat itu karena kepercayaan. Iya. Kan ketika kita gaji cuman 22.500, Tuhan tuh percaya sama kita bisa mengelola. Betul. Bagaimana kalau waktu 22.500 nggak cukup, terus saya pinjam ke sana kemari ya gitu, terus akhirnya saya banyak pinjaman, akhirnya dipecat saya sama perusahaan gitu misalnya gitu karena terlalu banyak pinjaman. Kan problem buat kita. Betul. Nah, itu harus selalu bersyukur. Bersyukur itu bukan karena kita dapat besar, tapi dapat kecil pun harus bersyukur. Nah, jadi kalau bersyukur selalu pasti Tuhan tambahkan. Yang kadang-kadang kita menjadi gagal di tengah jalan itu karena kadang-kadang kita tidak ngerasa bersyukur. Iya. Karena penghasilan segini kita punya ya ini kan kalau neraca itu ada aset, ada liabilities, harta kita ini kewajiban kita lebih gede dari aset. Iya. Jadi kalau dijual mismatch kita. Padahal kita sebetulnya gaji kita cuman 100.000 gitu ya. Tapi kita punya kewajiban liability 150. Tiap bulan tekor 50. Iya, betul. Gitu. Nah, kalau tekor 50 gimana nutupnya? Kolaps lah kita. Betul. Makin lama makin besar soalnya. Nah, harus bersyukur itu kalau kita punya pendapatan 100.000, belanjalah jangan lebih dari 100.000. Syukur-syukur bisa nabung gitu ya. Iya, betul Om. Nah, ini menurut saya karena apa? Ya, ini success story gitu ya. Betul Om. Karena apa? Karena kalau enggak ya kepercayaannya Tuhan kurangin atau kita cabut sama Tuhan, ya susah kita. Ya, kita enggak engage lagi sama Tuhan kepercayaannya karena kita jadi rusak di mata masyarakat dan rusak di mata Tuhan. Aduh, ya betul. Itu yang berat ya. Udah rusak di mata Tuhan tuh udah berat banget ya Om ya. Iya. Apalagi udah sampai Tuhan nggak no trust sama kita, itu bahaya banget ya Om ya. Iya, betul. Luar biasa bener sih Om, bener banget itu.
Langsung saya ini ya, oke, ter-reminder lagi Om dengan Om Smer seperti itu. Nah Om, mungkin ini juga nyangkut tadi dari Om yang Om bilang kan bahwa Om kasih nih kayak 22.500 tadi ya Om gitu. Om kasih buat ke Tuhan nih gitu ya. Nah ini juga kan di kita tuh kan Om, Persembahan kita sulung. tuh itu persembahan sulung ya. Tapi selain persembahan sulung itu tuh kita ada namanya perpuluhan ya Om ya. Betul ya Om itu kan ya gitu. Yang saya juga dulu jujur secara pribadi saya juga bertanya-tanya Om tentang ini gitu. Dan banyak banget Om teman-teman saya pas saya sharing sama mereka juga banyak yang mempertanyakan tentang perpuluhan ini Om gitu. Kalau secara yang saya tahu tapi tolong nanti dikoreksi ya Om ya. Soalnya kan Om lebih banyak pengalamannya, Om lebih banyak ininya gitu. Om tuh punya orang Kristen itu kayak wajib untuk memberikan perpuluhan, persembahan gitu ya Om ya. Nah, sebenarnya ini gimana sih Om? Maksudnya apakah benar nih Om gitu bahwa kita sebagai umat Kristen gitu wajib, benar-benar harus wajib bahwa memang harus perpuluhan dan harus persembahan gitu. Nah ini mungkin biar clear juga ya dan jawaban buat teman-teman kita semua juga. Gimana nih Om gitu? Saya tidak mau menekankan wajib, tapi saya menekankan prinsip. Oke. Prinsipnya adalah mendapat banyak, memberi banyak. Mendapat sedikit, beri sedikit. Dari situ timbul hati. Kenapa ada orang yang ngasih 10%, 20%, 30%? Cuma di Alkitab disebutkan 1/10. Perpuluhan namanya. Iya. Karena dulu zamannya itu kalau dilihat sejarah itu kan sebetulnya hasil daripada hasil dari taninya atau hasil dari apanya gitu ya. Cuman sekarang dikaitkan dengan uang. Uang, betul. Ya, dikaitkan uang. Tapi nggak apa-apa, karena itu patokan. Kalau nggak ada patokan lebih susah. Betul Om. Tapi jangan dikira loh, ada orang yang ngasih 10 sebagai perpuluhan, tapi juga ada yang ngasih 90. 10-nya justru dibalik ya Om ya. Itu. Nah, jadi saya lebih senang berbicara mengenai prinsip. Benar sih Om. Jangan berbicara wajib. Kalau wajib ini kan ya kalau udah 10 berarti wah ya udah saya nggak akan ngasih lagi. Kok saya udah ngasih 10. Padahal gereja lagi ngebutuhin. Padahal tabungan kita masih ada. Kan saya udah 10. Selesai wajib saya. Tapi prinsip yang paling penting ya, penekanannya prinsip. Jadi dapat banyak, beri banyak. Dapat sedang, beri sedang. Dapat sedikit, beri sedikit. Nah, bagaimana suksesnya? Ya kalau bisa, dapat sedikit, beri banyak. Agak susah lah. Kalau dapat banyak, beri sedikit, gampang. Tapi bagaimana kalau dapat sedikit, beri banyak? Itu banget Om. Itu hanya Tuhan yang tahu rahasianya. Hitung-hitungan dengan Tuhan itu nggak bisa masuk akal. Nggak bisa masuk akal. Di luar akal kita ya. Di luar akal kita. Nah itu harus percaya kita, imanin. Bukan berarti kalau saya bilang begini harus begitu, tapi prinsip. Tinggal terjemahkan aja. Karena kalau kita bicara mengenai perpuluhan, debatable. Itu betul. Debatable. Tapi prinsip, cuman Tuhan kasih ajaran ke kita, ada nilai yang disebut 1/10 gitu. Ada nilai. Kenapa Tuhan nggak bilang 1/9 gitu kan? 1/10 supaya enak dihitungnya. Gitu ya. Nah, kalau 10 ini udah menjadi prinsip, kalau ada kebutuhan lain nambah lagi 10, nambah lagi 15 menjadi 25, namanya tantangan. Namanya tantangan. Kita ditantang kadang-kadang ada problem, mau nggak ambil bagian? Oh siap, mau gitu ya. Itu tantangan. Tapi kalau kita diam aja ditantang juga nggak apa-apa. Karena kita tidak ada. Tapi kalau kita ada, jangan bohong. Misalnya kebutuhan Natal nih, wah sekian gitu ya. Saya udah perpuluhan. Sebodoh amat gitu-gitu ya. Padahal kita ada tabungan loh. Terus ada Kang Tau lagi penghasilannya gede. Jangan bohong. Bener Kang Tau itu. Jangan bohong. Gitu Iya bener-bener. Nah kalau bohong ya urusannya dengan Tuhan gitu ya. Jadi kalau ditanya, sumbang dong Natal begini. Aduh lagi nggak ada duit. Padahal ada duit loh. Bisa bener-bener sama Tuhan dibilangin nggak ada duit nanti. Tuhan mah bener-bener gampang banget ya Om ya. Mau ambil, jadi mau hitungan sama Tuhan nggak bisa kita ikutin. Cara Tuhan berpikir atau cara Tuhan mengeksekusi keadaan beda sama kita. Kita mah berpikir ya udah kasarnya begini, kalau kita ngasih 10
Ya nanti kan Tuhan akan kasih 110 supaya 10 yang sekarang digantiin akan datang gitu kan, prinsip kita begitu. Balik modal ya Om ya. Yang penting balik modal gitu. Nah, sama Tuhan nggak bilang begitu, nggak bisa begitu sama Tuhan. Betul. To count and to renown. Kalau kita sudah hitung, ya, katakanlah hitung, nyampelah ke angka 10. Yes. Renown, lepaskan bahwa itu bukan milik kita, itu adalah milik Tuhan. Jangan hitung ingat-ingat, aduh kemarin saya isi 10, aduh gimana ya, jadi bensin saya gimana gara-gara ingat. Nah itu nggak renown. Iya. Tapi to count, hitung, ya udah yakin, lepaskan renown bahwa itu bukan milik saya. Bahasa sehariannya lupakan. Iya, forget it aja Om ya. Nah itu bukan punya kita. Syukur lebih dari 10. Kadang-kadang orang yang diberkati 90. Karena 10-nya ini, misalnya gini, saya kalau punya penghasilan 1 juta, ngasih 90%, berarti kan tinggal 1 juta. Betul. Oke? Tapi kalau saya dengan biaya saya yang 10 juta tadi, saya dapat 1 triliun misalnya. Saya ngasih 90%, 9 triliun. Saya kan masih punya 1 triliun. Iya, 1 triliun untuk hidup sekarang ini nggak habis. Betul. Tapi pasti saya ingkar janji. Karena 9 triliun bayangin. Bener Om. Kira-kira begitu hitung-hitungnya. Kenapa saya bilang triliun supaya gede gitu kelihatannya. Iya, biar kerasa ya Om ya. Nah itu prinsip hidup kita. Kadang-kadang kita hidup di dalam dosa itu seperti itu. Betul. Kalau 1 juta mah, ya sudahlah gitu ya. Iya kan. Karena saya gitu begini, ya, Om ya. tapi ketika 100 miliar dapat gitu ya. Waduh, berarti saya mesti ngasih sama Tuhan 90 miliar. Betul. Padahal dengan 10 miliar yang ada itu kita bisa hidup panjang. Karena kebutuhan kita seperti yang 1 juta tadi gitu ya, kira-kira gitu. Betul Om. Nangkep ya, jadi kadang-kadang begitu kita ini. Jadi isi the problem adalah diri sendiri ya Om ya. Okay. Karena semakin besar uangnya, kita semakin banyak mikir ya Om ya. Dan banyak ingkar janjinya. Kalau udah banyak duitnya, banyak ingkar janjinya. Betul. Banyak ingkarnya. Karena excuse terus, Tuhan, tolong, saya kan Kang taunya baru kali ini, kemarin kan rugi terus gitu. Padahal Tuhan udah stop, nggak dikasih lagi berikutnya. Karena lu nggak setia. Betul. Dari yang gua kasih kecil aja lu nggak setia, nggak akan gua kasih yang gede. Kayak gitu saja. Iya betul sekali Om. Itu benar. Karena betul. Oke Om, mungkin ini luar biasa banget sih Om ya, gitu. Itu udah bener-bener, aduh itu poin-poin penting banget lah gitu ya. Oke Om. Nah mungkin terakhir nih Om ya, sebelum kita sampai ke akhir ini, mungkin terakhir saya mungkin minta nasihat nih Om dari Om gitu ya tentang keuangan ini gitu. Terutama untuk anak-anak muda dan pasangan muda nih Om gitu. Gimana sih Om maksudnya untuk ada nasihat Om yang mau Om sampaikan gitu untuk ya mengatur keuangan ini semacam, karena ya kebanyakan kan sekarang juga anak-anak muda ya Om ya yang untuk apalagi penerus negara ini, penerus bangsa ini gitu kan ya. Nah gimana Om? Ada nasihat yang mau disampaikan? Mau keadaan krisis, mau keadaan normal, mau keadaan baik, paling penting itu saving. Karena itu cadangan. Ya, negara aja saving, cadangan devisa tadi. Kita juga mesti saving. Jadi kita nggak bisa hidup dengan minus. Kita harus ada cadangan. Bijaksananya. Kedua, kita tidak greedy. Tidak serakah. Betul Om. Mesti berdasarkan kemampuan sendiri. Nah, dari dua itu yang garis besarnya, walaupun banyak lagi yang lain, disiplin. Disiplin. Nah, selebihnya hasil daripada hidup usaha kita semua, Mazmur 37 ayat 5. Serahkan dan percayakan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan bertindak. Gitu ya, jadi artinya asik banget Om. Serahkan semuanya. Kalau kita sudah berusaha segala macam, ya sudah serahkan sama Tuhan. Terus kita percayai bahwa Tuhan akan melindungi kita. Maka Mazmur 37 dibilang, maka Tuhan akan bertindak. Bertindaknya apa? Mengamankan kita semua dari kerugian, dari orang jahat, dari segala malapetaka gitu ya. Supaya apa? Aset kita tidak hilang. Supaya tabungan kita tidak dicuri. Ya, supaya banyak hal kalau Tuhan sudah lindungi kita. Karena kita banyak duit, banyak apa, kalau
Suatu saat kita salah invest, hilang duitnya juga buat apa? Betul, betul. Tapi kalau kita doa dulu sama Tuhan, bener nggak ini begini, Tuhan kasih petunjuk, jangan. Ada aja halangan, jangan gitu ya. Betul. Ya, banyak peristiwa lah kalau saya sebutkan ini nggak habis-habis, nanti nggak ditutup-tutup. Iya Banyak bener nih peristiwa Om. yang kadang-kadang orang greedy. Betul. Nah, akibat greedy itu salah langkah habis. Jadi jangan serakah. Ya, terlebih ya disiplin kita. Betul. Terus ya mungkin bisa dibahas atau tidak, jangan ngambil hak orang lain lah ya. Ya, jujur ya Om ya. Ya, gitu. Dengan itu apa yang kita dapat. itu kadang-kadang suka memaksakan kehendak. Betul. Bukan haknya kita, tapi kita memaksakan kehendak ya. Betul, betul. Puasa sehari-harinya tipu sini, tipu sana, tipu sini. Betul, betul. Ya ini ya penutup. Artinya penutup itu dalam arti konklusinya mengelola keuangan ya setia dan jujur. Betul, dan bijak ya Om Tuhan ya. dan bijak, Tuhan sudah ajarkan itu. Semuanya tergantung. Kalau kita setia dengan kasarnya tadi yang disebut dengan perpuluhan, setia, pasti Tuhan balikin. Oke. Kalau seorang pekerja kita setia dengan perusahaan, dengan bos gitu, pasti karya juga naik. Oke, betul sih Om. Saya setuju banget Om itu. Banyak hal kalau kita setia dengan pekerjaan kita, juga Tuhan balikin semuanya. Itu. Oke, luar biasa banget Om. Ini thank you banget. Sama-sama. Dari saya benar-benar jadi berkat ini. Waduh, luar biasa. Ini jujur buat saya aja sendiri udah jadi berkat banget Om. Sharing kayak gini bener-bener knowledge saya jadi tambah. Mungkin saya jadi kayak oke, ini saya punya saya harus ngapain nih ke depannya, juga saya jadi punya perencanaan nih Om jadinya. Om Darmawan, thank you so much. Sama-sama. Udah datang di Shall We Talk. Kita udah ngobrol-ngobrol di sini Om. Ya. Mungkin lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Om ya. Siap. Gitu. Jadi mungkin di edisi keuangan ini, thank you so much Om. Sama-sama. Mudah-mudahan jadi berkat semua. Amin Om, mungkin juga berkat untuk yang semua yang nonton, yang denger juga ya Om ya. Oke, thank you so much buat semuanya yang udah sempet dengerin podcast ini atau mungkin nonton podcast ini. Kita bisa ngobrol lagi mungkin dalam kesempatan di Shall We Talk yang lain dengan tema-tema yang lain. Thank you so much. Saya Giovanni, saya thank you, bye-bye, dan undur diri.